What's up you guys, kembali lagi di channel gue. Sorry sebelumnya, gue udah lama banget nggak upload video ke channel YouTube gue. Dan there's a lot of things happening in my life. Banyak banget hal yang terjadi di kehidupan gue. Dan gue nggak tahu harus mulai dari mana untuk cerita. Dan untuk kedepannya, kayaknya channel gue isinya bakal berkaitan tentang trading. Karena just so you guys know, gue sekarang menjadi seorang trader gitu. My passion is now trading gitu. Dan mungkin gue akan tetap upload beberapa video self improvement kayak tips-tips gituan. Mungkin gue bakal masih update, cuman kayaknya itu nggak akan terlalu jadi prioritas gue. Prioritas gue sekarang adalah gue akan terus-terusan update video edukasi tentang forex trading. Dan mungkin kedepannya melalui channel YouTube gue juga banyak orang-orang yang mungkin baru mulai belajar forex. Mereka seenggaknya bisa tahu sedikit basic ataupun hal apa yang harus diperhatikan sebelum mereka masuk ke industri ini. Oke, sekarang gue mau ngomong tentang hal yang penting banget yang udah terjadi di kehidupan gue. Mungkin gue belum pernah cerita di channel YouTube ini bahwa gue bukan orang asli Bandung. Jadi gue merantau ke Bandung itu dari tahun 2018. Nggak ada keluarga, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Gue merantau karena gue dapet tawaran kerja yang bagus di Bandung. Dan itu adalah menjadi manajer di sebuah perusahaan tas. Dan ya, melalui pekerjaan ini banyak banget experience, banyak banget teman, banyak banget pengalaman-pengalaman ataupun orang-orang yang datang ke hidup gue melalui pekerjaan ini. Dan sekarang gue cuma mau kasih tahu bahwa gue udah nggak kerja lagi di perusahaan ini. Dan gue udah kerja di perusahaan ini itu selama 5 tahun. Oke, dari Januari 2018 sampai Desember 2022. Harusnya sih sebulan lagi 5 tahun. But let's just say for the sake of the argument, gue udah kerja 5 tahun. Banyak banget suka duka hal yang gue laluin di perusahaan ini. Banyak banget pengalaman yang gue dapetin, cara menghadapi orang, cara menghadapi klien, banyak banget yang gue dapetin. Tapi gue memutuskan untuk kayaknya udah cukup, yang gue lakuin di perusahaan ini udah cukup, karena gue udah mengimprove perusahaan ini sebagus mungkin. Dan I think there's no more for me to do at that company. So gue memutuskan untuk resign dan gue memutuskan untuk menjadi seorang full-time forex trader. Ketika gue bilang hal ini ke orang-orang terdekat gue, ke family gue, ke teman-teman gue, pasti respon pertama mereka adalah, "Are you sure?" But here's the thing though, I've never been more sure ever in my life. Gue belum pernah seyakin ini di hidup gue. Nah, apa yang mendasari gue bisa yakin untuk ngambil langkah yang besar ini di kehidupan gue? Yang pertama, sebenarnya gue udah belajar trading tuh dari tahun 2020. Baru sih ya sebenarnya, tapi there's a lot of experience that I gain from that 2 years. Dan gue udah menemukan jati diri gue sebagai trader tuh apa sih. Karena trader kan ada yang trader jangka pendek, trader jangka panjang. Nah, gue udah ketemu identitas trading gue tuh yang gimana gitu. Gue udah tahu metode apa yang mau gue pakai. Dan gue udah membaca-baca, dan gue juga udah melatih psikologi gue untuk bisa tetap stay sane di keadaan market yang lagi bagus ataupun lagi jelek. Dan yang paling penting nih, gue udah menyiapkan cash yang cukup banyak untuk gue bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Just in case worst case skenario nya gue busuk banget lah gitu, gue nggak dapat income sama sekali gitu. Dan I think it's a very natural response gitu. Kalau misalkan ketika kita mau mengambil langkah keluar dari zona nyaman kita tuh kayak ada semacam keraguan atau semacam ketakutan, how's the future gonna be. Terus kita mencoba mencari validasi dari opini orang lain yang terkadang yang kita tanya pun dia nggak akan berani untuk mengambil langkah itu. Jadi long story short, ketika gue
memutuskan untuk resign, I still remember that night itu. Malam itu gue mau tidur, itu gak bisa tidur guys. Jadi paginya nih gue bilang ke bos gue mau resign gitu kan, tolong cari pengganti gue. Pas malamnya pas gue mau tidur, biasanya gue jam 12 itu udah kayak ya udah tidur enak aja kan. Nah, tapi malam itu gue ingat banget, gue nggak bisa tidur sampai jam 5 subuh. Yes, jam 5 subuh. Dan itu didasari oleh rasa gelisah gitu kan. Wah, ini gue mau ngambil langkah yang wow, major banget gitu. Dan satu sisi lagi itu kayak ada semacam alam bawah sadar gue tuh yang kayak yang pengecut lah gitu, kayak apakah lu yakin. But to be honest, kayak I really need this thing gitu loh. Jadi di perusahaan gue tuh ada semacam perubahan sistem yang memutuskan gue untuk kayaknya gue nggak bisa lanjut lagi. Dan menurut gue itu adalah tanda bahwa this is the time gitu loh. There is no right time, there is no perfect time, tapi gue rasa itu adalah waktu yang tepat untuk gue pada saat itu. Dan satu lagi, apa yang membuat gue tuh bisa tetap yakin untuk mengambil langkah ini adalah bahwa gue tuh yakin gue melangkah dengan Tuhan. Sumber pegangan gue itu bukan pekerjaan gue, bukan teman-teman gue, bukan manusia, bukan keluarga gue, bukan kepintaran gue, bukan keuangan gue. Tapi satu-satunya sumber harapan dan sumber pegangan gue adalah Tuhan Yesus. Dan ketika gue doa, gue minta pertanda kan, Tuhan, kalau emang ini langkah yang gue harus ambil, maka tolong berikan tanda ini gitu. Gue sebutin detail. Dan you know what? It happens that day. Jadi ketika Tuhan udah berbicara seperti itu, siapakah gue untuk tidak mengambil langkah gitu? Apakah keimanan gue lebih parah dibandingkan pengemis? Karena pengemis, keimanan mereka sangat kuat guys. Kalau lu bayangin ya, pengemis, mereka yakin besoknya bisa makan, padahal mereka cuma ngemis. Masa kita yang mau berusaha, kita yang mau berbisnis, kita ragu gitu sama Tuhan kita. Burung aja dia kasih makan gitu loh. Nah, jadi mungkin itu aja yang mau gue omongin. Jadi kedepannya gue akan mendokumentasi kehidupan seorang full time trader tuh gimana sih gitu. Dan semoga teman-teman bisa dapat value dari video gue. Dan oh ya, sebenarnya satu hal yang yang paling sulit dari journey ini adalah ketika gue harus mengirim anjing gue ke Jambi, ke tempat nyokap gue di Jambi. Karena di sini kan gue sekarang nih tempat baru ya, di kosan yang lumayan oke lah menurut gue. Dan jarang banget ada kosan di Bandung yang bisa menerima anjing. Jadi I have to send my dog to my mother's home gitu. Dan it's actually really hard on me. Kayak gue masih kangen tuh sama tuh anak tuh yang nakal tiap malam gangguin gue. Tapi you know what, that's part of the journey gitu loh. Ketika lu mau melangkah keluar dari zona nyaman lu, there's just kayak bakal ada sacrifice yang harus lu lakukan. And last but not least, supaya benar tuh bahwa gue tuh pernah bekerja sebagai manajer 5 tahun, ini gue udah dikasih surat keterangan kerja dari perusahaan gue. Bisa dilihat aja di sini ya, kayak gue nggak tahu kelihatan jelas atau enggak. David Darmonta Jaya, manajer. Nih, dari Januari 2017 sampai Desember 2022. Ini sampelnya. So, that's it. Gua bakal berusaha menjadi trader YouTuber yang setransparan mungkin, tanpa ada yang gua tutup-tutupin. Semua proses pahit manisnya akan gua dokumentasikan, dan semoga itu bisa menjadi value, bahkan mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang sedang menjalani journey yang sama dengan gua. To that I say, be bold, because fortune favors the bold. Jangan pernah raguin kemampuan lu, tetap belajar, stay hungry, stay foolish kalau kata Steve Jobs, dan yes, you need to believe in God. Tuhan gak akan pernah meninggalkan lu sendirian. I think that's all I'm gonna say. So definitely expect more of these trading videos in the future, and I'll see you
in the next one. And remember, be better together. See you guys.